Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa, 8 Oktober 2024. Tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa dari Elia terhadap Allah, yang dalam keberaniannya dia sedang mewartakan kebenaran Allah. Dia sedang menunjukkan keberaniannya menyatakan atau mewujud nyatakan kebenaran Allah di antara orang-orang Israel dan di antara orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Raja Ahab, itu penyembah-penyembah nabi, penyembah-penyembah Baal, supaya mereka melihat mana Allah yang benar, mana Allah yang hidup, mana Allah yang berkuasa. Dia menantang 450 nabi Baal dalam menyatakan atau menunjukkan kepada rakyat Allah siapa yang sesungguhnya benar. Saat itu dia menyuruh supaya 450 nabi itu mempersembahkan lembu jantan, meletakkannya di atas kayu api, dan meminta Balnya untuk mendatangkan api atas korban persembahan tersebut. Sampai tengah hari 450 nabi itu berdoa kepada dewanya. Mereka mencoreng-coreng tubuhnya sehingga mengeluarkan darah, tapi tidak kunjung datang api melahap korban persembahan mereka. Tibalah giliran Elia. Dia menyuruh seluruh rakyat itu datang mendekat dan melihat dia. Sebelum dia memanggil Allah, dia menyuruh orang untuk membuat air ke atas lembu jantan persembahannya itu. Sudah tidak ada api, dia malah meminta supaya persembahannya itu, lembu jantan itu dengan kayu apinya diguyur dengan air sebanyak 3 kali 4 buyung, 12 buyung air, sehingga menggenangi persembahan tersebut. Lalu dia berdoa. Dan ayat 37 ini adalah penggalan doanya. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doanya, supaya orang banyak bangsa itu mengetahui bahwa dialah Tuhan yang hidup, dialah Tuhan yang benar. Dan nanti benarlah persembahan itu habis dilahap api yang didatangkan oleh Tuhan, menunjukkan eksistensi Tuhan. Dialah Tuhan yang benar, dialah Tuhan yang hidup, dialah Tuhan yang berkuasa. Peristiwa ini nanti membuat orang banyak itu, rakyat itu akhirnya percaya bahwa Allah yang disembah oleh Elia itulah Allah yang benar, bahwa firman yang disampaikan oleh Elia itulah firman yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, keberanian Elia ini menjadi teladan bagi kita dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan, dalam mewartakan kekuasaan Tuhan Allah kita di tengah-tengah dunia ini. Memiliki keberanian yang serupa, tentu kita harus terlebih dahulu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita dapat memiliki keberanian yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mewartakan firman, mewartakan kebenaran Tuhan, itulah panggilan kita. Mari memohon kepadanya, supaya kita diberikan keberanian untuk menyatakan itu di sekeliling kita, sehingga semakin banyak orang percaya bahwa Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahilah kami keberanian sebagaimana dimiliki oleh Elia, yang mampu mempertahankan kebenaran-Mu di hadapan banyak orang yang mempercayai Allah-Allah lain, menunjukkan kebenaran-Mu di antara banyak orang yang menyembah dewa-dewa lain. Biarlah kami juga Engkau anugerahi keberanian yang sama, supaya kami berani mewartakan kebenaran firman-Mu, mewartakan keberadaan-Mu bagi seluruh orang yang berhubungan dengan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau yang menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.